Di tengah hutan yang lebat di Banyuwangi, malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Suara angin berdesir membisikkan rahasia, sementara dedaunan bergetar seakan merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya perak yang menembus celah-celah pepohonan. Di kejauhan, suara kodok berkokok dan serangga malam bersenandung, menciptakan simfoni alam yang seolah mengiringi malam yang penuh misteri. Hutan yang biasanya damai kini terasa menakutkan, seolah menyimpan banyak cerita yang belum terungkap. Pak Budi, seorang bujang lapuk berusia 75 tahun, duduk di atas bangku kayu di teras rumah tuanya. Ia memandangi bulan yang bercahaya, mengingat kembali tahun-tahun yang telah berlalu. Meskipun desanya kecil dan tenang, hatinya dipenuhi kesunyian dan kesedihan. Dengan wajah keriput yang menandakan banyaknya pengalaman hidup, ia merasa terasing di tengah keramaian orang-orang yang lebih muda. Dalam benaknya muncul kerinduan akan cinta yang tak kunjung datang, sebuah rasa yang seolah menggerogoti jiwanya. Namun malam ini berbeda. Ada sesuatu di udara yang terasa aneh. Suara-suara malam seakan meredup, dan Pak Budi merasakan suatu panggilan yang kuat. Ia mengalihkan pandangannya ke hutan yang gelap, seolah ada sesuatu yang menantinya di sana. Keberanian dan rasa ingin tahunya mulai membara, mendorongnya untuk mencari tahu apa yang mengintai di balik bayang-bayang malam. Dengan langkah yang mantap, Pak Budi memutuskan untuk melangkah ke dalam kegelapan, berharap menemukan sesuatu yang dapat mengubah kehidupannya selamanya. Kehidupan sehari-hari Pak Budi dipenuhi dengan kesunyian yang menyakitkan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari matahari, menghabiskan waktu menyapu halaman rumah dan merawat kebun kecilnya yang tampak layu. Di desanya yang kecil, semua orang mengenalnya, tetapi tidak ada yang benar-benar peduli. Warga desa lebih suka mengobrol tentang kehidupan mereka sendiri, mengabaikan keberadaan Pak Budi yang tak berdaya. Di tengah keramaian, ia merasa seolah menjadi bayangan, terasing dari dunia yang penuh warna. Setiap kali Pak Budi melangkah ke pasar, ia merasakan tatapan sinis dari orang-orang yang menganggapnya aneh karena belum menikah di usianya yang sudah lanjut. Mereka sering berbisik dan tertawa, seolah hidupnya adalah lelucon. Pak Budi hanya bisa menghela napas, menahan air mata yang hampir menetes. Ia berusaha untuk tidak peduli, tetapi dalam hati, rasa sakit itu terus menggerogoti semangatnya. Ia merasa terkurung dalam kesendirian, dan setiap ejekan itu seperti jarum yang menusuk jiwanya. Namun di balik kesedihan dan kesepian itu, ada harapan yang tersisa. Pak Budi masih mengingat bagaimana cinta pernah menyapa hidupnya, meski hanya sekejap. Ia seringkali teringat pada sosok-sosok wanita yang pernah mengisi hatinya. Tetapi semua itu kini tinggal kenangan. Dalam keheningan malam, ketika bintang-bintang bersinar di langit, ia sering bermimpi tentang cinta sejatinya yang belum ditemukan. Mungkin, pikirnya, ada seseorang di luar sana yang juga merindukan cinta, seseorang yang bisa mengerti dan menerima dirinya apa adanya. Harapan itu membuatnya terus melangkah, meskipun langkahnya terasa berat. Suatu hari saat Pak Budi pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, ia merasakan ketegangan yang tidak biasa di udara. Dengan langkah hati-hati, ia menelusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Saat menjauh dari keramaian desa, suara alam menjadi lebih nyaring, dan ia merasakan seolah hutan itu hidup. Di antara suara angin yang berdesir dan kicauan burung yang jarang terdengar, Pak Budi tiba-tiba melihat sosok anggun berdiri di depan sebuah pohon besar. Hatinya berdebar, dan rasa ingin tahunya membawanya lebih dekat. Ketika ia mendekat, Pak Budi menyadari bahwa sosok itu adalah seorang wanita dengan gaun putih panjang yang berkibar lembut seakan tertiup angin. Rambutnya panjang dan hitam, mengalir seperti air terjun yang indah. Namun ada sesuatu yang aneh pada wajahnya.
Sepasang mata merah menyala yang menatapnya dengan tajam dan misterius. Pak Budi merasa terpesona sekaligus ketakutan. Ia telah mendengar kisah-kisah tentang kuntilanak, tetapi tak pernah membayangkan akan berhadapan langsung dengan salah satu dari mereka. Dalam sekejap, rasa takutnya mulai memudar, tergantikan oleh rasa ingin tahu yang mendalam. "Siapa kau?" tanya Pak Budi dengan suara bergetar, berusaha mengumpulkan keberanian. Wanita itu tersenyum, namun senyumannya tidak sepenuhnya menenangkan. "Aku adalah yang kau cari dalam kesunyianmu," jawabnya dengan suara lembut yang seakan menggema di hutan. Pak Budi merasa terhanyut dalam pesonanya, dan seolah ada ikatan yang tak terucapkan antara mereka. Di saat itulah ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah pertemuan yang mengubah hidupnya itu, Pak Budi tidak bisa mengeluarkan sosok kuntilanak dari pikirannya. Setiap malam, ia teringat akan tatapan tajam dan senyuman misteriusnya yang seolah menyimpan ribuan rahasia. Rindu yang mendalam melanda hatinya, sebuah rasa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menghabiskan malam-malamnya dengan menatap bulan, berharap bisa melihat kembali sosok yang telah mencuri perhatiannya itu. Dalam kesunyian, hatinya bergetar, merindukan kehadiran yang aneh namun begitu menenangkan. Meskipun Pak Budi tahu bahwa kuntilanak adalah makhluk yang tak biasa, ia merasa seolah telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Kesepian yang selama ini menghantuinya, seperti terobati oleh kehadiran sosok itu, meskipun hanya dalam bayang-bayang pikirannya. Setiap kali ia mendengar suara angin berdesir di luar jendela, hatinya bergetar, membayangkan ia akan bertemu kembali dengan kuntilanak di tengah hutan. Rindu itu semakin dalam, menuntutnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang sosok yang telah membuatnya merasa hidup kembali. Namun, di balik rasa rindu yang menggebu, ada juga ketakutan yang mengintai. Pak Budi tahu bahwa cintanya pada kuntilanak adalah hal yang mustahil, sebuah cinta yang terlarang antara manusia dan makhluk halus. Ia bimbang, terjebak antara harapan dan kenyataan. Apakah mungkin baginya untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang berasal dari dunia lain? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui setiap langkahnya, tetapi satu hal yang pasti, rasa rindu itu telah mengubah pandangannya tentang cinta dan kehidupan. Dan dengan setiap detakan jantungnya, ia semakin yakin bahwa ia harus menemukan cara untuk bertemu kembali dengan kuntilanak yang telah mengisi hatinya dengan rasa yang tak terduga. Pak Budi mulai berani mengungkapkan perasaannya terhadap kuntilanak kepada beberapa warga desa, berharap mereka dapat memahami pilihannya. Namun, reaksi yang ia terima jauh dari harapan. Warga desa yang terbiasa dengan kehidupan sederhana dan pengetahuan terbatas tentang hal-hal gaib, menatapnya dengan pandangan sinis. Mereka mulai berbisik dan tertawa, menganggapnya gila karena mempercayai cinta kepada makhluk halus. Cemoohan itu melukai hati Pak Budi, yang berusaha untuk tetap tegar di tengah hujan ejekan. Setiap kali ia melangkah di tengah desa, Pak Budi merasa seolah menjadi bahan lelucon. Lihatlah si Budi jatuh cinta pada kuntilanak. Dia pasti sudah kehilangan akal. Suara-suara sinis itu menyengat telinganya, membuatnya semakin terpuruk. Meski ia tahu bahwa cinta itu tidak terhalang oleh bentuk fisik, cemoohan yang terus menghujani dirinya membuat kepercayaan diri semakin merosot. Ia berusaha untuk tidak peduli, tetapi rasa sakit dari ejekan itu terus menggerogoti hatinya, menambah beban kesepian yang telah lama ia bawa. Di tengah semua cemoohan itu, Pak Budi tetap berpegang pada keyakinannya. Ia percaya bahwa cinta sejatinya adalah sesuatu yang tulus, dan kuntilanak adalah sosok yang membuatnya merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Dengan tekad yang semakin kuat,
ia memutuskan untuk melawan semua ejekan dan stigma yang menempel padanya. Ia ingin membuktikan bahwa cinta, meskipun terhalang oleh berbagai batasan, tetap layak untuk diperjuangkan. Dalam hati, Pak Budi bertekad untuk mencari cara agar ia dapat bersama kuntilanak tanpa peduli apa kata orang. Dengan penuh keyakinan dan harapan, Pak Budi memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan kuntilanak. Ia mengumpulkan semua yang diperlukan, lilin, bunga putih, dan beberapa benda tradisional yang dipercaya dapat menarik perhatian makhluk halus. Malam itu, ia memilih tempat di tepi hutan, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan sosok yang telah mengisi hatinya dengan rasa rindu. Suasana malam terasa magis, dengan bulan purnama bersinar terang, seakan memberi restu untuk langkah yang akan diambilnya. Pak Budi mulai menata semua benda yang telah disiapkannya di atas tanah, menciptakan lingkaran kecil yang dikelilingi oleh lilin yang menyala. Dengan penuh konsentrasi, ia mengucapkan mantra yang diajarkan oleh neneknya, berharap agar roh kuntilanak mendengar panggilannya. Selama beberapa menit, ia merasakan ketegangan di udara dan jantungnya berdegup kencang. Suara-suara malam seolah mereda dan hanya terdengar suara desiran angin yang membawa aroma bunga ke sekelilingnya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang menunggu, siap menjawab panggilannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di antara pepohonan dan sosok familiar itu perlahan-lahan mulai muncul. Kuntilanak yang anggun dengan gaun putih, rambut panjangnya berkilau dalam cahaya bulan, berdiri di depan Pak Budi. Hatinya berdebar melihat sosok yang telah lama dirindukannya. "Kau memanggilku?" tanya kuntilanak dengan suara lembut namun penuh misteri. Pak Budi merasakan haru yang mendalam, dan dalam sekejap, semua rasa takut dan cemoohan yang pernah ia terima seakan lenyap. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah awal untuk menjalin cinta yang telah lama ia impikan. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, pertemuan kembali dengan kuntilanak membawa kebahagiaan yang tak terduga bagi Pak Budi. Dalam cahaya bulan yang lembut, mereka mulai berbincang, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Keduanya merasakan ikatan yang kuat, seolah mereka telah ditakdirkan untuk bertemu. Kuntilanak menceritakan tentang kehidupannya di dunia gaib, tentang kesepian yang juga menghantuinya, dan bagaimana ia merindukan kehadiran seseorang yang dapat mengerti dan menerima dirinya apa adanya. Pak Budi mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan empati yang mendalam terhadap sosok yang telah mengisi hatinya. Seiring waktu berlalu, pertemuan mereka menjadi semakin intens. Pak Budi dan kuntilanak saling mengungkapkan perasaan yang telah terpendam dalam hati mereka. Mereka melakukan ritual sederhana untuk merayakan cinta yang tumbuh di antara dua dunia yang berbeda. Di bawah sinar bulan, mereka menari dengan lembut, mengabaikan semua batasan yang ada di sekitar mereka. Dalam momen-momen itu, Pak Budi merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua, terikat dalam cinta yang tulus dan tak terduga. Namun di balik kebahagiaan itu, ada kesadaran akan tantangan yang harus mereka hadapi. Pak Budi tahu bahwa cinta ini tidak akan disetujui oleh masyarakat desanya. Ia merasa terombang-ambing antara kebahagiaan yang baru ditemukan dan ketakutan akan penolakan. Meskipun begitu, setiap detik yang dihabiskan bersama kuntilanak semakin menguatkan tekadnya untuk memperjuangkan cinta ini. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak membiarkan apapun, termasuk stigma dari masyarakat, menghalangi hubungan mereka. Cinta yang tak terduga ini adalah sesuatu yang berharga, dan Pak Budi bersiap untuk melangkah lebih jauh, berjuang demi kebahagiaan yang telah lama ia impikan. Suasana malam yang sunyi di tepi hutan menjadi saksi bisu pertemuan Pak Budi dan kuntilanak. Udara dipenuhi dengan energi magis, seolah-olah seluruh alam turut menyaksikan momen yang akan menentukan masa depan mereka. Kuntilanak, dengan rambut panjangnya yang berkilau di bawah sinar bulan, mengangkat tangannya perlahan,
membentuk sebuah lingkaran di atas kepala Pak Budi. Dari jemarinya muncul percikan-percikan cahaya keperakan yang memancar, seakan memberkati pria yang telah memenangkan hatinya. Pak Budi merasakan getaran energi yang menyelimuti dirinya, seolah-olah dunia gaib memberikan restu atas cinta mereka. Bunga-bunga putih yang berguguran di sekitar mereka, serta suara gemerisik dedaunan yang seakan berbisik, menambah kesan mistis dalam momen itu. Kuntilanak mendekatkan wajahnya, menatap Pak Budi dengan sorot matanya yang penuh kasih. Dalam keheningan yang menyentuh, mereka saling bertukar janji, terikat dalam ikatan cinta yang melampaui batas-batas dunia. Pak Budi tahu, dengan persetujuan dari dunia gaib, cinta mereka akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, menantang segala rintangan yang mungkin menghadang di masa depan. Hari pernikahan Pak Budi dan Kuntilanak semakin mendekat, dan suasana di desa mulai dipenuhi dengan semangat persiapan yang meriah. Warga desa berkumpul di tepi hutan, tempat di mana upacara akan dilangsungkan. Mereka menggantungkan kain warna-warni di antara pepohonan, menciptakan suasana yang ceria dan hidup. Tersedia berbagai hidangan tradisional yang disiapkan dengan penuh cinta, sementara suara tawa dan canda mengisi udara, menciptakan suasana hangat yang mengundang kebahagiaan. Bunga-bunga segar diambil dari kebun warga, dihias menjadi rangkaian indah yang akan menghiasi altar pernikahan, melambangkan keindahan cinta yang akan dirayakan. Di tengah kesibukan tersebut, Kuntilanak terlihat anggun, mengenakan gaun putih yang berkilau, simbol cinta dan harapan. Ia disambut oleh makhluk gaib lainnya yang datang untuk membantu, membawa elemen-elemen mistis yang menambah keunikan pernikahan mereka. Suasana semakin hidup dengan iringan alat musik tradisional yang dimainkan oleh para pemuda desa, sementara anak-anak berlarian di sekitar, penuh dengan kegembiraan. Momen persiapan ini bukan hanya tentang dua individu yang akan bersatu, tetapi juga tentang perayaan persatuan antara dua dunia yang berbeda. Semua orang yang hadir merasakan bahwa pernikahan ini adalah langkah besar menuju perubahan, di mana cinta mampu menyatukan segala perbedaan dengan warna-warni kehidupan yang beragam. Hari pernikahan Pak Budi dan Kuntilanak tiba dengan penuh kegembiraan dan harapan. Di tepi hutan, di mana mereka pertama kali bertemu, sebuah altar sederhana dihias dengan bunga-bunga putih dan lilin yang menyala. Tamu-tamu yang hadir tidak hanya terdiri dari warga desa, tetapi juga makhluk gaib yang mendukung cinta mereka. Di antara kerumunan, terlihat nenek tua yang bijaksana, roh penjaga hutan, dan bahkan beberapa hantu dari desa yang datang untuk memberikan berkah. Suasana dipenuhi dengan tawa dan canda, serta aroma harum dari makanan yang disiapkan untuk merayakan momen istimewa ini. Warga desa yang awalnya skeptis, kini terlihat antusias dan terbuka, menyaksikan penggabungan dua dunia yang sebelumnya terpisah. Ketika Pak Budi dan Kuntilanak melangkah ke altar, sorakan dan tepuk tangan bergema di udara. Mereka saling bertukar janji di depan semua tamu, dan saat itu cahaya bulan purnama menerangi mereka, memberikan nuansa magis dalam perayaan. Reaksi para tamu beragam. Beberapa tampak terharu, sementara yang lainnya tidak bisa menyembunyikan senyuman lebar di wajah mereka. Makhluk gaib yang hadir menari dengan anggun, menciptakan irama yang harmonis dengan musik yang dimainkan oleh warga desa. Hari itu menjadi simbol persatuan, di mana cinta mengalahkan batasan dan ketakutan, membawa harapan baru untuk masa depan yang lebih inklusif. Semua yang hadir merasakan bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Cinta yang melampaui dunia nyata dan dunia gaib. Suasana meriah menyelimuti pernikahan Pak Budi dan Kuntilanak, di mana tarian dan musik mengalun dalam harmoni yang indah. Warga desa yang sebelumnya ragu, kini menari dengan penuh semangat, bergabung dengan makhluk gaib
yang bergerak anggun di antara mereka. Alunan alat musik tradisional berpadu dengan melodi mistis dari dunia gaib, menciptakan suasana yang magis dan hidup. Setiap gerakan tarian mencerminkan kebahagiaan dan cinta yang tulus, sementara cahaya bulan menambah keindahan malam itu. Di tengah perayaan, tawa dan sorakan menggema, mengisi udara dengan energi positif. Warga desa saling berinteraksi, berbagi cerita dan pengalaman baru yang mereka alami bersama makhluk gaib. Momen ini bukan hanya tentang dua individu yang bersatu, tetapi juga tentang pembelajaran dan penerimaan yang terjadi di antara semua yang hadir. Cinta yang tulus ini membuktikan bahwa batasan antara dunia nyata dan gaib bisa dihapuskan, dan semua orang berhak merayakan cinta dalam bentuknya yang paling murni. Di balik perayaan cinta yang meriah, terdapat misteri yang menyelimuti hubungan Pak Budi dan Kuntilanak. Meskipun cinta mereka tulus, ada risiko besar yang harus dihadapi Pak Budi. Dalam tradisi desa, hubungan antara manusia dan makhluk gaib sering dianggap terlarang. Dan ada cerita-cerita kelam tentang akibat yang menimpa mereka yang melanggar norma tersebut. Pak Budi tahu bahwa memilih kuntilanak sebagai pasangan berarti mengundang potensi bahaya, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang dicintainya. Selain itu, ada pertanyaan yang terus menghantui pikiran Pak Budi. Apakah cinta mereka akan bertahan menghadapi tantangan dari dunia luar? Ia menyadari bahwa cinta tidak selalu cukup untuk mengatasi semua rintangan. Dalam keheningan malam, Pak Budi merenungkan apa yang akan terjadi jika desa tidak menerima kuntilanak dan bagaimana nasib mereka berdua di tengah ketidakpastian ini. Meskipun hatinya penuh cinta, rasa takut dan keraguan mulai mengambil tempat di benaknya. Setelah pernikahan, ketidakpuasan mulai melanda warga desa. Meskipun mereka menyaksikan momen indah di hari pernikahan, rasa curiga dan ketakutan terhadap kuntilanak kembali muncul. Beberapa warga merasa bahwa pernikahan itu telah melanggar norma-norma tradisional dan mengancam keseimbangan desa. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara mereka, mengingatkan tentang kisah-kisah lama yang memperingatkan tentang bahaya yang mengintai ketika manusia dan makhluk gaib bersatu. Ketidakpuasan ini menciptakan ketegangan yang mengganggu atmosfer desa yang sebelumnya harmonis. Warga mulai menjauh dari Pak Budi, menganggapnya sebagai pengkhianat yang berani menantang tradisi. Rasa takut akan hal-hal yang tidak dikenal mulai merasuki pikiran mereka, dan beberapa bahkan mulai berencana untuk mengusir kuntilanak dari desa. Pak Budi merasakan perubahan ini, dan hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Ia berusaha menjelaskan cinta mereka kepada tetangga dan teman-temannya, tetapi setiap usaha yang dilakukannya tampak sia-sia. Kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya dan berjuang untuk membuktikan bahwa cinta mereka tidaklah berbahaya. Pilihan Pak Budi untuk menikahi kuntilanak mulai berdampak pada kehidupannya sehari-hari. Ia merasa terasing dari teman-teman dan keluarganya, yang kini memandangnya dengan penuh rasa curiga dan ketidakpercayaan. Setiap kali ia melangkah di jalan desa, bisikan dan tatapan tajam mengikuti langkahnya. Kehidupan sehari-hari yang dulu penuh dengan kebahagiaan dan tawa kini berubah menjadi kesepian dan ketegangan. Pak Budi menyadari bahwa cinta yang ia pilih tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, hubungan Pak Budi dengan kuntilanak juga mulai menghadapi tantangan. Meskipun cinta mereka kuat, tekanan dari luar mulai menggerogoti kepercayaan diri kuntilanak. Ia merasa bahwa keberadaannya membuat hidup Pak Budi semakin sulit, dan ia tidak ingin menjadi penyebab penderitaan bagi orang yang dicintainya. Ketika mereka berdua berjuang melawan stigma dan ketidakpahaman, Pak Budi harus menemukan cara untuk melindungi cinta mereka, sambil berusaha meraih kembali kepercayaan warga desa yang mulai hilang. Di tengah semua kesulitan dan tantangan yang dihadapi,
Pak Budi mulai merenungkan arti sejati dari cinta dan keputusan yang telah diambilnya. Ia menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan dan momen indah, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi konsekuensi dan risiko yang menyertainya. Dalam keheningan malam, ia berdialog dengan kuntilanak, berbagi keraguan dan ketakutannya. Namun, ia juga merasakan kekuatan cinta mereka yang dapat mengatasi rintangan yang ada, dan itu memberi mereka harapan baru. Akhirnya, Pak Budi memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai mencari jalan untuk menjembatani dunia nyata dan dunia gaib, berusaha mengedukasi warga desa tentang cinta mereka yang tulus. Dengan keberanian dan tekad, ia mengajak desa untuk melihat kuntilanak bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Dalam perjalanan ini, Pak Budi belajar bahwa cinta sejati membutuhkan usaha, pengertian, dan keberanian untuk melawan ketakutan. Dan meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, ia yakin bahwa cinta mereka akan menemukan jalannya, membawa kedamaian dan penerimaan bagi semua.